Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Erwin Dwi Maulana dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan apa itu korupsi beserta dampak masif dari korupsi tersebut. Oke, tanpa perlu basa-basi kita lanjut ke penjelasan pertama dari saudari Neza Almaida. Let's check it out. Number one. Ya, sekarang akan membahas tentang jenis dampak masif korupsi. Kita tahu bahwa korupsi merupakan kesalahan yang sangat fatal karena apa? Karena akan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi negara Indonesia tersendiri. Ada beberapa jenis dampak masif korupsi. Saya akan membahas tentang jenis dampak masif korupsi yang ada pada bidang pertahanan dan keamanan. Sebelumnya, ada 6 jenis dampak masif korupsi. Yang pertama, korupsi terhadap ekonomi, korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, korupsi terhadap politik dan demokrasi, korupsi terhadap penegak hukum, korupsi terhadap pertahanan dan keamanan, serta yang terakhir ada korupsi terhadap lingkungan. Saya akan membahas tentang korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Ada tiga dampak yang muncul akibat korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, lemahnya alutsista dan SDM. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara nomor 15 terbesar di dunia. Indonesia sendiri memiliki lautan yang cukup luas sebesar 3,2 juta kilometer persegi dan dengan luas daratan sebesar 1.916.440 km. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena Indonesia memiliki 17.508 pulau. Kita sering mendengar adanya negara asing atau orang asing yang begitu mudah masuk ke negara kita, bisa melalui dari lautan, melalui daratan maupun melalui udara. Yang paling sering kita dengar yaitu negara asing atau orang asing masuk ke Indonesia melalui lautan. Seperti beberapa kasus yang lalu ada kapal negara asing yang masuk ke lautan negara Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu bisa terjadi karena apa? Karena lemahnya pengawasan serta kurangnya alutsista yang dimiliki oleh negara kita. Korupsi yang ada di bagian pertahanan keamanan menyebabkan negara kita belum mampu mempunyai alutsista yang begitu banyak. Kita memang belum memiliki alutsista yang begitu banyak, tidak seperti Amerika maupun negara-negara maju yang memiliki cukup banyak alutsista. Ya, bahwa kita tahu alutsista adalah alat-alat yang sangat penting dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Jika kita memiliki kekurangan alutsista, itu akan membahayakan untuk negara Indonesia ke depannya. Yang kedua adalah lemahnya garis batas negara. Indonesia mencatat kerugian sangat besar dari sisi kelautan, seperti telah diumumkan oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia beberapa hari lalu bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 9,4 triliun per tahun karena diakibatkannya banyak kapal atau nelayan asing yang mengambil hasil laut Indonesia. Seperti ada dari kapal Vietnam atau kapal Malaysia yang sering kita dengar, bahkan ada juga kapal dari negara Cina. Kapal-kapal asing itu terlalu mudah atau begitu mudahnya masuk menerobos laut Indonesia dan mengambil hasil kekayaan yang ada di Indonesia. Kapal-kapal tersebut telah melanggar zona ekonomi eksklusif wilayah Indonesia. Seperti contoh, beberapa hari lalu ada kasus tentang kapal dari negara asing atau lebih tepatnya kapal negara Cina yang mengambil atau masuk ke wilayah Indonesia yang berada di wilayah Natuna. Hal-hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab serta kurangnya alutsista yang dimiliki oleh negara kita. Jadi kurangnya pengawasan serta kurangnya alutsista menjadi kita terlalu lemah dalam memantau hal-hal tersebut.
Yang ketiga ada dampak masif korupsi terhadap bidang keamanan-keamanan, yaitu tentang menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Akumulasi dari rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah, baik itu pertahanan maupun keamanan, apatis atau hidup dalam kemiskinan yang tidak ada selesainya atau tidak ada ujungnya, lalu menimbulkan efek-efek yang menyebabkan munculnya tindakan-tindakan kekerasan yang ada di dalam masyarakat, yang biasa kita kenal dengan kasus terorisme. Bahkan rumah ibadah seperti masjid ataupun rumah ibadah yang lainnya sudah tidak aman atau kurangnya rasa aman karena kasus terorisme. Number 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakrat Bugis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dampak musib. Mungkin teman-teman udah tahu apa itu musib. Ya, kalau menurut saya musib itu mungkin dalam arti itu adalah korupsi. Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang dengan mementingkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, yaitu masalah penyuapan, penyelewengan, dan banyak hal lain, yaitu merugikan orang lain. Korupsi menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Meluasnya praktik korupsi yang terjadi seakan-akan menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan dianggap menjadi hal yang sudah biasa. Kita tahu bahwa kasus korupsi pasti selalu ada dampak yang terjadi bagi masyarakat maupun bagi negara. Hal itu terjadi karena mereka sendiri melainkan hak yang harus diberikan kepada masyarakat maupun untuk kepentingan bersama. Yang kedua, dampak korupsi terhadap penegak hukum. Korupsi yang terjadi juga berimbas kepada penegak hukum yang ada. Berikut ini merupakan beberapa macam dampak yang terjadi terhadap penegak hukum, yaitu 1. Fungsi pemerintahan yang mandul. Dampak korupsi yang terjadi menghambat jalannya suatu fungsi dalam pemerintahan. Korupsi menghambat adanya peran negara dalam aturan-aturan alokasi, menghambat negara dalam pemerintahan suatu aset dan memperlemah pemerintahan dalam mengurusi kestabilan politik dan ekonomi. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi dalam lembaga-lembaga Indonesia yang dipublikasikan kepada masyarakat mengakibatkan kepercayaan masyarakat mulai hilang. Korupsi terhadap lingkungan. Tindakan korupsi yang terjadi mempengaruhi lingkungan, bahkan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap beberapa macam dampak korupsi terhadap lingkungan, yaitu 1. Menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya kepentingan ekonomi, di mana kelestarian untuk mendapatkan keuntungan. Kerusakan lingkungan tersebut dipicu dengan lemahnya aparat penegak hukum. Para penegak hukum hanya menahan dan memproses pelaku perusakan, tetapi tidak bisa memproses aktor di balik semua itu. Akibat dari perusakan lingkungan ini sangat merugikan bagi lingkungan itu sendiri dan merambat pada sektor-sektor yang lain. 2. Menurunnya kualitas hidup. Kondisi lingkungan hidup yang telah rusak akan berdampak kepada kualitas hidup manusia. Kerusakan hutan yang mengakibatkan menguranginya oksigen untuk bumi. Kemudian bencana-bencana yang dihasilkan akibat kerusakannya lingkungan
Kerusakan yang terjadi di perairan pun mengakibatkan menurunnya kualitas manusia dan juga kerusakan tanah yang mempengaruhi tingkat cocok tanam yang menurunnya, tingkat cocok tanah yang menurun. Hal seperti itulah yang membuat kualitas hidup manusia. Number 3. Baik, selanjutnya adalah dampak masif korupsi terhadap ekonomi. Sudah kita ketahui bahwasannya suatu negara yang mempunyai korupsi di dalamnya akan sangat berdampak sekali pada negara tersebut, terutama dalam bidang ekonomi. Yang menonjol dalam perekonomian tersebut ialah angka kemiskinan yang semakin meningkat. Banyak masyarakat di negara kita yang miskin dikarenakan sulit mencarinya pekerjaan dan lain halnya menjadi faktor kemiskinan itu bisa meningkat. Salah satunya ialah korupsi yang berada di negara kita tercinta ini. Selanjutnya ialah tidak termotivasinya pertumbuhan perekonomian serta investasi. Banyak para investor yang tidak mau menginvestasikan terhadap suatu perusahaan dikarenakan kurang kepercayaan mereka terhadap perusahaan tersebut. Ini sangatlah berdampak dikarenakan perekonomian kita dalam penginvestoran saham tersebut terhadap suatu perusahaan. Inilah menjadi kejanggalan kita. Selanjutnya hutang negara yang semakin banyak. Nah, ini sangatlah berdampak terhadap negara kita jika hutang semakin banyak, ya kan? Sedangkan pemasukan yang sedikit, inilah yang sangat fatal. Karena kita tidak bisa menutupi hutang piutang kita dikarenakan dampak ini korupsi yang semakin merajalela. Number 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Sifayani Putri, NPM 2019-425-00028. Di sini saya akan membahas tentang dampak masif korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktik korupsi menetapkan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Yang kedua, meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, maka angka kejahatan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan meningkat juga. Yang ketiga, demoralisasi. Masyarakat menjadi semakin individualis, hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, dan bahkan antar masyarakat itu sendiri. Number 5. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. Pastinya di sini saya akan membahas tentang dampak-dampaknya masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. Salah satunya yaitu contoh dampak masif korupsi itu munculnya kepemimpinan korup, di mana perbuatan koruptif atau korupsi dilakukan dari tingkat yang paling terkecil, kemudian menjadi besar-besaran. Contoh seperti kayak calon-calon pemimpin partai politik selalu memberikan suap kepada orang-orang tertentu atau masyarakat untuk memilih supaya partai politik itu terpilih menjadi salah satu anggota partai politik yang menjadi pemimpin rakyat tersebut. Kita sebagai masyarakat pastinya selalu mendengar banyak perbincangan atau kasus-kasus korupsi terhadap
kayak pencalonan partai-partai politik, di mana partai politik itu kebanyakan calon-calon pemimpin partai politik itu selalu memberikan suap kepada rakyat atau orang-orang tertentu supaya partai politik itu terpilih. Pasti di Indonesia ini kalau masalah tentang korupsi sudah dari dulu pasti memang banyak orang-orang yang melakukan korupsi, karena banyak sekali kasus-kasus yang terdapat atau terjerat tentang koruptor atau korupsi. Contohnya seperti tentang suap menyuap yang terdengar dari kasus yang ramai diperbincangkan adalah terkait suap menyuap yang dilakukan oleh mantan gubernur Banten, yaitu yang bernama Ratu Atut Chosyah terhadap Hakim MK Akil Mochtar untuk menyelesaikan kasus sengketa Pilkada Banten. Jadi ini salah satu kasus suap menyuap itu kayak mantan gubernur Banten yang melakukan suap menyuap untuk menyelesaikan kasus sengketa Pilkada Banten. Itu salah satunya dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi, itu munculnya kepemimpinan korup. Sebelum mereka menjadi pemimpin pula, sebelumnya mereka juga sudah melakukan korup. Sebagai calon mereka sudah melakukan korup, apalagi sudah menjadi pemimpin pasti ketagihan menjadi korupsi tersebut. Jadi korupsi ini ditimbulkan dari korupsi yang terkecil sampai korupsi yang terbesar. Itu yang pertama tadi, munculnya kepemimpinan korup dampaknya. Yang kedua yaitu dampaknya hancurnya kedaulatan rakyat. Bahwa kita ketahui semuanya kalau kedaulatan rakyat itu harusnya itu rakyat yang berdaulat, yang makmur, bukan hanya sekelompok orang tertentu. Kebanyakan dengan semakin banyaknya plokrasi yang terjadi, maka kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Rakyat jadi tersaingi. Jadi maksudnya rakyat tidak bisa menikmati kekayaan kedaulatan rakyat tersebut, hanya kelompok-kelompok tertentu, yang bahkan banyak koruptor yang menikmati harta atau dari rakyat-rakyat tersebut. Jadi rakyat tersebut kurang dalam menikmati kedaulatan rakyat tersebut. Kebanyakan terjadinya rakyat sekarang kurang percaya terhadap partai-partai politik atau petinggi legislatif yang hanya mengandalkan kekayaan dari rakyat tersebut. Orang-orang tertentu aja yang dapat menikmati kekayaan rakyat tersebut. Yang ketiga, dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama tadi munculnya kepemimpinan korup. Yang kedua tadi kurangnya hancurnya kedaulatan rakyat. Yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Jadi sekarang banyak sekali hilangnya kepercayaan publik kepada demokrasi karena masyarakat sekarang semakin apatis karena kehilangan kepercayaan pada praktik atau demokrasi oleh partai politisi yang jauh dari harapan. Jadi kita partisipasi dari publik pun sekarang makin berkurang atau menurun. Terlihat dari contoh kayak keikutsertaan pemilu atau pemilihan umum dari tahun lalu sampai sekarang banyak sekali warga dalam pemilu dan pilkada yang terus menurun belakangan ini. Itu terjadi karena produk demokrasi rendah. Kerja dan perilaku partai dan politisi dianggap tak sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi kebanyakan sekarang masyarakat menganggap bahwa aspirasi masyarakat atau argumen-argumen yang akan disampaikan kepada pemimpin partai politik atau pemimpin negara ini kebanyakan tidak sesungguhnya ditanggapi. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan hanya mementingkan sekelompok orang-orang tertentu. Jadi masyarakat sekarang tidak peduli lagi dengan namanya demokrasi. Maksudnya publik tidak peduli lagi dengan yang namanya demokrasi.
terlihat dari data-data penurunan pemilu-pemilu yang banyak sekali masyarakat yang kurang atau tidak banyak dalam masalah pemilu ini. Itu contohnya dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. Pertama yaitu tadi munculnya kepemimpinan korup, kedua hancurnya kedaulatan rakyat, yang ketiga tadi bahwa kepercayaan publik pada demokrasi menurun. Itu ketiga dampak masif korupsi terhadap baik. politik dan demokrasi. Gimana video kami? Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kami sampai saat ini. Thank you so much. See you next time and let's see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adios.